Senang sekali saudara, seperti biasa dalam Serambi Topik kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam Serambi Indonesia setiap harinya. Dan untuk membahas mengenai isu apa yang sebenarnya menarik untuk kita angkat pada hari ini, sudah hadir bersama saya Redaktur Multimedia Harian Serambi Indonesia, Bung Arif Ramdan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bung Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bung Arif, langsung saja nih, informasi yang memang sejak kemarin hingga tadi malam banyak sekali masuk di meja redaksi. Apa yang kemudian menarik untuk kita angkat pada hari ini? Kita hari ini kita angkat soal kasus sabu-sabu ya, di vonis. Jadi peracik sabu di Aceh Utara, 3 pelaku divonis 47 tahun, yang 2 orang 15 tahun, yang 1 orang 17 tahun. Jadi ini kan total vonisnya 47 tahun. Kenapa kita kedepankan? Karena memang perusahaan sabu di Aceh juga cukup mengerikan ya. Di Aceh Utara mereka sudah bisa meracik sendiri, kemudian menjualnya dengan jaringannya pun sudah begitu luas. Nah, ketika itu 2016, ya di akhir 2016 mereka tertangkap tangan sedang meracik oleh Badan Narkotika Nasional. Saat itu ada operasi, mereka kepergok sedang meracik sabu. Seperti itu. Dan ya ini juga menjadi perhatian untuk semua bahwa bisnis sabu-sabu masih tergolong tinggi di Aceh. Ya, masyarakat juga harus melihat, janganlah tergiur dengan bisnis haram itu. Ini yang pelaku peracik penjual juga ini sudah dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara masing-masing, yang 1 17 tahun penjara itu kan. Tapi melihat cukup banyak memang sejak dulu ya, Bung, ya. Sejak dulu memang cukup banyak kasus-kasus narkotika seperti sabu dan sebagainya seperti itu. Apa yang kemudian dilihat oleh Serambi Indonesia sendiri, seperti apa kemudian persebaran sabu, pengguna sabu seperti itu di Aceh? Ya, Aceh termasuk wilayah yang diawasi karena peredarannya cukup besar, bahkan juga jaringannya internasional. Kita juga lihat beberapa kali keluar masuk sabu itu via bandara kan dari luar negeri. Bahkan beberapa bulan yang lalu kita juga beritakan penggerebekan sabu di salah satu tempat di Banda Aceh, bahkan pabrik dalam tanda petik ya, diproduksi yang cukup banyak seperti itu. Jadi ini diwaspadai sebagai jaringannya bukan lagi jaringan antar wilayah, tapi ini antar negara gitu. Ini kan harus diwaspadai juga. Kasus-kasus seperti ini harus menjadi perhatian lah untuk masyarakat. Jangan tergiur nanti karena bisnis haram seperti itu, walaupun mendapatkan keuntungan yang instan, tapi kalau ditangkap juga cukup berat juga hukumannya gitu, seperti itu. Bagaimana tindak dari BNN sendiri juga kepolisian sendiri menanggapi banyaknya menjamurnya? Kita lihat operasi kepolisian atau di BNN juga cukup gencar ya. Karena kan kasus sabu terbesar juga ada di Aceh, 70 kilo itu kan. Yang sekarang kasusnya masih terus bergulir ya. Hukuman mati ketika itu kan atas nama Faisal ya. Dan sedang banding sekarang. Nah, ini kan besar di Aceh, berarti ada sesuatu yang belum terbongkar sebetulnya dengan jaringan sabu di Aceh. Di bandara berapa kali kita beritakan sering ada penyelundupan dengan berbagai cara, dengan berbagai motif ya seperti itu. Berarti hingga saat ini memang masih banyak tersebar, Bung, pengguna narkotika, kemudian pengedar narkoba. Pengedar, bahkan kan beberapa penelitian yang sudah dilakukan, bahkan kecenderungan orang sekarang, kalau dulu ganja cukup terkena di Aceh, ini sekarang kecenderungan orang pemakai dan penjualnya sabu itu. Walaupun ganja juga masih banyak, tapi tren-trennya berdasarkan penelitian waktu itu yang dibiayai oleh World Bank, orang menjual atau mengkonsumsi sabu dianggap lebih modern seperti itu, dalam tanda petik ya, lebih gaul. Ini kan cukup bahaya karena kan sudah ke kampung-kampung kan, sudah ke daerah pelosok-pelosok, kayak itu merusak generasi muda sebetulnya. Ya tentu ini juga menjadi PR untuk pihak BNN dan juga kepolisian sendiri untuk membasmi tuntas pengguna dan juga pengedar sabu narkotika sebagai. Ya, masyarakat juga diimbau untuk proaktif lah melaporkan hal-hal yang kejahatan sabu ini kan luar biasa. Kalau ya ini mematikan semua kan, merusak semua generasi seperti itu, Nana. Ya, tentunya informasi lainnya, Bung, yang menarik juga untuk kita perbincangan di sini. Ya, kita hari ini juga turunkan jalan perseteruan Gubernur Jaini dengan
pelantikan para pejabatnya yang baru itu juga kan belum menemukan titik temu. DPRA tidak menghendaki melarang pejabat baru itu menggunakan anggaran, tapi gubernur mewajibkan anggaran. Dan nampaknya juga gubernur juga kemarin masih bergerilya ke Jakarta, ke pusat pemerintahan. Dengan presiden belum, tapi dengan beberapa pihak seperti dengan ini Menko Polhukam, katakan beberapa waktu yang lalu juga dengan pakar hukum tata negara, dengan pakar politik di Indonesia, juga dengan Profesor Rias Rasid ya yang ngerti soal peraturan perundang-undangan. Nah kemarin gubernur bertemu juga dengan Wiranto. Ya intinya masih terkait dengan persoalan kisruh pelantikan pejabat yang 33 orang itu. Saya tidak tahu, kita tidak tahu, belum kita nanti hasilnya setelah ini. Gubernur akan bergerilya kemana lagi setelah ini, apakah nanti ke presiden atau segala macam. Tapi sampai sekarang ke presiden bukan hasil, mungkin belum ada jadwal ya. Gubernur masih mempertahankan pegangan pada UPA seperti itu. Tapi kemudian melihat masalah ini masih terus bergulir sejak mungkin 2 minggu hingga saat ini seperti itu. Bagaimana redaksi melihat pengaruhnya untuk masyarakat Aceh sendiri? Ya ini secara politis kan dibaca orang tetap. Bagi masyarakat sebetulnya kan ini disebut berpengaruh juga tidak, disebut berpengaruh juga berpengaruh. Kan proses tidak bisa memakai anggaran, DPR tidak menghendaki, berarti kalau DPR tidak membolehkan, berarti kalau si kepala dinas ini tetap memaksakan pakai, kan sebetulnya dia berhadapan dengan hukum nanti itu. Jadi masing-masing punya pegangan. Masyarakat tentu masyarakat pegawai ya, di beberapa instansi yang dulu kepala dinasnya sudah menganggarkan untuk pembayaran honor, bisa ketika pejabat baru kan harus diulang. Artinya para pekerja, katakan pegawai kontrak, bisa harus menunggu lebih lama untuk pembayaran gaji mereka, karena kan yang berhak menaikkan itu kan kepala dinas, sementara ajuannya kan ini yang baru, mereka tidak boleh kata DPR. Nah itu pengaruh-pengaruh yang seperti itulah. Juga ke hal-hal yang lain nanti, ke anggaran yang memang bersentuhan dengan masyarakat. Sedikit tidaknya pasti berdampak untuk masyarakat. Sudah jelas berdampak bagi masyarakat ya, ini tontonan politik yang cukup mengasihkan di akhir tahun, di akhir jabatan Gubernur Aceh. Satu hal lagi, kita juga hari ini turunkan Irwandi Yusuf dengan Nova Iriansyah sebagai kandidat terpilih pada pilkada kemarin, bersilaturahim dengan Megawati Soekarno Putri. Kita tahu Megawati itu ketua PDIP yang peta politiknya, suaranya di nasional kan, di Indonesia kan ya pemegang kendali suara yang itu juga berpengaruh pada kebijakan politik di tanah air seperti itu. Apa mungkin hasil diskusi dari Irwandi sendiri? Itu silaturahim biasa, kita mendapatkan informasi dan meliputnya sebagai pertemuan silaturahim biasa, ya standar lah. Megawati berharap nanti kalau Irwandi jadi dilantik dengan Nova Iriansyah bisa membawa Aceh yang lebih baik ya. Kita juga berharap ya, juga berharap Aceh lebih baik di bawah gubernur yang baru nanti. Ya tentunya 3 informasi yang sudah kita bahas tadi dapat Anda baca secara langsung dalam Serambi Indonesia edisi hari ini, dan juga bisa Anda baca secara online nanti dalam aceh.tribunnews.com. Terima kasih Bung untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Afra Nadia, kembali ke studio.